Nah, cerita terakhir, orang ini nih yang kasih 5, kalau ketemu 500 juta, 1 miliar, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Suatu saat kita datang nih ke tempat dia, Ustaz Arifin yang lain-lain, sambil megang tasbih dia ngomong, "Tak, inget gak? Anak pernah sedekah main 1 miliar. Inget Ji, itu duit anak segitu-gitunya." Oke, itu videonya teman-teman. Jadi jelas ya, Yus Mansur mengenal Ardiansyah ini ya sekitar 2004-2005. Jadi 2004-2005 ketika cerita ini terjadi, saya rasa misalkan 2007 ini terjadi, terus 2008 ini terjadi ya, saya rasa Yus Mansur itu mengenal gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Oh teman-teman, ini kita mau ngebahas tentang putusan, tapi nggak ngebahas tentang putusan. Jadi saya akan ngebahas tentang Ardiansyah. Nah, teman-teman udah tahu lah, saya investigasi Ardiansyah ini sampai ke rumahnya, dan sebenarnya saat ini tuh, kalau boleh saya jujur itu, saya itu kurang lebih mengetahui keberadaan Ardiansyah itu ada di mana. Nah, cuma karena nggak ada yang menanyakan dan saya juga nggak diobrol, nggak ngerespon, ya sudahlah. Mungkin saya setelah ngomong ini, dia mungkin orang yang pergi gitu. Tapi saya harus ungkapkan ini, bahwasanya saya pencarian itu sampai saya tahu dia ada di mana. Oke teman-teman, jadi saya akan ngomong Ardiansyah ini berdasarkan cerita dari Yus Mansur sendiri. Cuma sebelum saya ngomongin cerita ini ya, sebenarnya saya ingin membacakan dulu. Jadi di sini ada berita dari kata.co.id ya. Di sini ini masih baru. Ini tanggal 28 Juni. Jadi masih baru ya. Setelah sebelum Lebaran 1 hari. Nah, ini Yus Mansur ini sempat mungkin ditanya sama wartawan ya, bagaimana sih setelah putusan itu. Nah, kata.co.id ini di sini mengungkapkan berita ya. Di sini ada headline-nya, rugikan jamaah, Yus Mansur klaim tak tahu rekannya menipu humpus. Teman-teman bisa bisa dicek ya teman-teman. Yus Mansur bahkan pernah berkata, saya nggak tahu tuh yang namanya teman saya, kan mungkin namanya dia difoto di mana aja, dia mengaku teman-teman. Bahkan video itu ada, Yus Mansur pernah mengungkapkan bahwasanya dia tidak mengakui punya teman yang bisnis kayak gitu. Padahal video Yus Mansur itu banyak sekali ya teman-teman. Di sini tapi ya sudah, kita lanjut dulu. Nanti kita lihatkan videonya ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan dalam perkara perdata Wan Prestasi bisnis batubara. Hakim memvonis Yus Mansur dan kawan-kawan terbukti ingkar janji atau Wan Prestasi dan divonis membayar ganti rugi 1,2 miliar. Pak Jenny yang berinvestasi sekitar 80 miliaran itu Yus Mansur dan kawan-kawan itu dan tergugat lain itu dijatuhi putusan itu ya, ibaratnya pokoknya harus bayar 1,2 miliar gitu intinya. Itu kalau yang di total ya, yang berinvestasi di sana itu sekitar 55 miliar pokoknya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan putusannya rata-rata segitu, berarti itu kali ya mungkin sekitar ya 100% lebih ya. 100% lebih, karena dari 80 menjadi 1,2 miliar. Jadi kalau dari 55 bisa nyampe 500 miliar. Yus Mansur mengganti bagaimana? Ya baik-baik saja karena dia uangnya banyak gitu ya. Mungkin ya. Kita langsung ke bawah ya. Selain Yus Mansur, Jenny juga menggugat PT Adi Pantar Prakasa Ardiansyah sebagai Direktur PT Adi Pantar Prakasa dan Baitul Mal Watamwil BMT Darussalam Madani. Yus Mansur ini memperkenalkan Ardiansyah kepada jamaah
Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor pada 2009. Ardiansyah mengklaim punya izin usaha pertambangan di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saat itu Pak Ustadz Yusuf Mansur juga mengaku sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa, kata Jenny Mustafa kepada Kata Data pada April 2002 lalu. Ardiansyah menceritakan diri sebagai seorang crazy rich dari Kalimantan Selatan. Ia bersumber punya segunung batu bara yang siap ditambang. Ia pun mengundang para jamaah untuk berinvestasi. Ardiansyah menjanjikan keuntungan 28% setiap bulan bagi para investor. Kita langsung ke bawah aja ya. Kuasa hukum Yusuf Mansur, Dedi DJ, mengatakan ketika itu klien sebatas membantu Ardiansyah. Dia mengatakan awalnya Ardiansyah mendatangi pesantren Yusuf Mansur untuk bersilaturahmi, meminta doa serta meminta dukungan. Klien kami berpikir positif, mendoakan, mensupport, tapi tidak sampai seperti apa yang dibayangkan oleh si penggugat, kata Dedi ketika dikonfirmasi. Oke, nanti kita bahas ya. Sejak penipuan Ardiansyah dihempus. Nah, saya nggak mau menceritakan ini sebenarnya, tapi karena ini diucapkan dari saya bacaannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kata data.co.id, Ardiansyah pernah terlibat kasus penipuan batu bara dengan total kerugian 52 miliar pada 2007. Korbannya adalah PT Humpus Intermoda Tbk milik Tommy Suharto. Isinya bermula dari 2007. Saya nggak mau ngebahas ya. Saya lanjut ke bawah. Menurut Ardiansyah, menawarkan investasi batubara dengan dukungan Yusuf Mansur menjadi tanda tanya besar. Mengapa Yusuf Mansur mau mempromosikan sosok yang sedang bermasalah dengan perusahaan sekelas PT Humpus? Terkait soal latar belakang Ardiansyah yang menipu Humpus, Dedi mengatakan Yusuf Mansur tak mengetahui sepak terjangnya. Klien kami tidak paham sampai sejauh itu. Sedikit pun tidak ada niat dari Pak Kiai untuk berbuat zalim pada siapapun, kata Dedi. Oke, itu pengacara ngeles ya, nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman kita lihat dulu videonya. Yusuf Mansur ini dengan bangganya bercerita tentang apa ya? Ya, menurut saya sih Ardiansyah, walaupun nggak menyebutkan nama ya. Teman-teman, kita lihat videonya, yuk, check it out. Nah, cerita terakhir, orang ini nih yang ngasih kalau ketemu 500 juta, 1 miliar, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Suatu saat kita datang nih ke tempat dia, Ustaz Arifin yang lain-lain, sambil megang tasbih dia ngomong, "Tak, inget gak? Anak pernah sedekah sama ente 1 miliar. Inget Ji, itu duit anak segitu-gitunya. 1 miliar, 1 miliarnya. Ukuran pengusaha tambang 1 miliar itu kurang. Buat beli KP aja gak cukup, apalagi buat beli alat dan sebagainya. Nah, saya jadi mikir, mendingan gue pancing aja nih biar dapat 700. Coba. Sementara kita malah berdebat. Well, masih buat dapat 700. Ya kan? Sementara dia malah ngelakuin tanpa debat. Samina wa ata'na. Kalau kita kan samina wa mikirna, wa diskusina. Dia cerita tuh habis ngasih 1 miliar di depan Ka'bah. Emang tuh 2004 atau 2005 itu gue lupa. Dia ngasih 1 miliar di depan Ka'bah. Dia nanya nomor rekening, digeser langsung deng, jalan ke Masjidil Haram punya pintu, udah pindah ke rekening saya. Dan kemudian kita bagikan buat Indonesia. Habis itu Pak, dia dapat lahannya kagak gede, 80 hektar cuman. 80 hektar untuk urusannya batu bara mah kecil Pak. Tapi itu kedalamannya Pak, sampai nggak kelihatan lagi. Ini mana ujungnya ini batu bara? Coba. Dan lokasi dia itu ada di tengah-tengah yang Allah aturin sedemikian rupa, akhirnya kuenya itu menjadi 1 piringan itu loh. Waktu kisah ini lagi hot, batuknya dia 400 miliar. 400 miliar. Batuknya tuh 400 miliar. Kita silo sama apanya? Kita diajarkan kan silo sama ilmu toh.
sama harta yang dipakai kebaikan, sama ilmu yang mendatangkan itu dan harta yang dipakai kebaikan. Nah, bismillah. Yang gini ini nih. Ada cerita tuh habis itu bla 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 bla, oh naik. Nah, hingga bagaimana kemudian spiritual organisasi ini, spiritual company, spiritual institusi, spiritual yayasan, spiritual perguruan, persatuan guru ini jadi berimulur. Saya ikutan, insya Allah saya ikutan. Saya praktek kecil-kecilan dengan izin Allah, praktek kecil-kecilan. Mau apa-apa doa yang mulai. Ayo, misalkan saya mau bangun nih, saya mau bikin taman di Darul Quran. Oke, siapa yang saya temuin? Tukang kembang, gue bayar. Kalau tukang kembang yang gue temuin, gue bayar. Jangan dong, ngapain amat nemuin tukang kembang? Nemuinlah raja kembang, Allah Jalla Jalaluhu. Kita atur dah tuh, kita bikin pasukan kecil. Nah yang gini-gini itu yang saya akan kemudian. Oke, itu videonya teman-teman. Jadi jelas ya, Yusuf Mansur mengenal Ardiansyah ini ya sekitar 2004-2005. Jadi 2004-2005 ketika cerita ini terjadi, saya rasa misalkan 2007 ini terjadi, terus 2008 ini terjadi ya, saya rasa Yusuf Mansur itu mengenal gitu. Dan ini akan jadi rame kalau misalkan ini masuk ke ranah pidana. Nanti akan diungkapkan sebenarnya peran Yusuf Mansur selain di sana sebagai komisaris apa sebenarnya gitu. Apakah Yusuf Mansur itu memang ikut menanggung biaya itu atau tidak? Dan kenapa? Di video yang lain gitu ya, Yusuf Mansur pernah bertemu dengan Tommy Soeharto. Di tahun-tahun itu kan agak aneh gitu. Siapa sih sebenarnya Yusuf Mansur pada saat itu kan? Enggak lah gitu, enggak sehebat itu gitu sampai ketemu Tommy Soeharto. Dan kenapa Yusuf Mansur itu sempat ditagih gitu sampai 23 miliar itu kata Yusuf Mansur yang dibayar pakai daun gitu. Kan aneh gitu kalau misalkan nggak ada sangkut pautnya gitu. Kalau perkenalannya memang Yusuf Mansur dikasih 1 miliar itu ya katanya sedang di Mekah itu dan dia membanggakan diri sekaligus promosi sebenarnya dia itu promosi ya mempromosikan Ardiansyah sebenarnya menurut saya gitu. Di tahun itu memberikan 1 miliar kepada Yusuf Mansur, ya pasti Yusuf Mansur bertanya, kamu bisnis apa sih sebenarnya? Di mana bisnisnya? Saya ikut gabung dong. Dan anehnya ketika kejadian ini terjadi di misalkan Ardiansyah itu bermasalah di Humpus dengan Humpus ini ya, itu kan di tahun sebelum MLM atau misalkan tipu menipu di bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam ini terjadi gitu, karena 2009 terjadinya, kurang lebih 2008 akhir atau 2009 awal terjadinya. Dan uangnya dikemanakan? Andai kata nih komisaris itu nggak kebagian uangnya, itu kan aneh gitu. Minimal komisaris itu kebagian, apalagi kalau misalkan Yusuf Mansur itu punya saham di sana gitu, ada modalnya gitu. Jadi mustahil nggak kebagian dan pasti bertanya ini dikemanakan gitu. Apalagi komisaris utama pasti tahu, pasti sering komunikasi kerjanya bagaimana atau apa, sering komunikasi lah gitu ya. Jadi uangnya dikemanakan. Jadi saya rasa mustahil kalau Yusuf Mansur nggak mengetahui, apalagi dulu sempat masuk ibaratnya kayak berita mungkin kayak gitu ya. Karena kalau Tommy Soeharto yang ada acara ya sering ada berita gitu. Aneh sekali sebenarnya. Tapi ya sudah, itu kan pernyataan dari pihak Yusuf Mansur melalui pengacaranya ya. Tapi dengan video-video ini menegaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu secara detail itu memahami pola bisnis yang dibangun Ardiansyah. Jadi mustahil kalau Yusuf Mansur tidak mengetahui, apalagi seorang komisaris utama. Walaupun ya kita juga nggak tahu sebenarnya duit Yusuf Mansur itu bisa mendirikan sebanyak itu dari mana duitnya gitu, bisnisnya gitu, misalkan kayak warung steak ya begitulah, intinya mungkin mengumpulkan uang jamaah sih sebenarnya. Dari apa ya, mungkin dari bisnis investasi, dari sedekah, dari apapun ya saya nggak tahu. Yang jelas kalau dari investasi itu ada, dari sedekah itu ada, cuma apakah itu lari ke bisnis atau enggak saya nggak tahu. Yang pasti yang dari investasi larinya kemana saya pun nggak tahu.
larinya kemana? Karena ya nanti kita bahas di video lain. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.